Ya, jadi bagian ini ya, ini adalah gaya angkat pesawat. Pesawat ya. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana sih pesawat terbang itu bisa terbang. Ya, nama juga pesawat terbang ya. Nah, jadi ini berkaitan erat dengan apa namanya fluida dinamis. Nah, di sini ceritanya gini. Kalau misalnya di sini ini pesawat ya. Nah, ini misalnya ada pesawat terbang nih. Nah, ini ada pesawat. Nah, seperti ini ya. Nah, pada saat itu dia misalnya terbang ke arah sana tuh. Ya, ke arah kiri nih, terbang. Nah, ketika pesawat ini apa namanya terbang, maka bagian terpenting di sini ya dari pesawat ini yang bisa menjadikan dia naik ke atas itu sayapnya sebenarnya. Kenapa begitu? Karena sayapnya ini akan membelah udara, dalam hal ini fluida ya. Jadi fluidanya udara itu menjadi dua bagian. Jadi sebagian udara itu ada yang lewat bawah sayap. Ini Bapak gambarkan ya. Sebagian ada yang lewat atas sayap. Sebentar. Ini ada yang lewat atas sayap. Jadi ada yang lewat bawah sayap, ada yang lewat atas sayap. Ya, seperti inilah kira-kira. Ini juga sama ya. Jadi ada yang lewat atas sayap, ada yang lewat bawah sayap. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya bagian sayap ini coba kita lihat penampangnya. Jadi ini Bapak gambarkan penampang sayapnya ya. Nah, jadi kalau si sayap pesawat terbang itu dipotong jadi gini. Nah, tadi kan disebutkan sebagian dari fluida itu lewat atas sayap. Sebagian fluida lewat bawah sayap gitu. Ya. Jadi ceritanya begitu. Nah, di sini nanti ternyata ada sesuatu yang ajaib di sini. Kalau ada dua partikel udara, ya itu di depan sayap ini bareng nih ya. Jadi ada dua partikel. Ternyata nanti di belakang sayap itu bareng lagi. Jadi partikel itu bareng lagi. Nah, ini hanya satu kemungkinannya yang lewat atas sayap, misalnya kecepatannya V1 nih. Yang lewat bawah sayap itu V2. Karena lewat atas sayap itu kan lebih panjang lintasannya. Jadi awalnya bareng, akhirnya bareng lagi. Sementara yang lewat atas tuh lintasannya lebih panjang. Nah, berarti apa? Berarti yang lewat atas sayap itu pasti kecepatannya lebih besar Besar. ya dibanding dengan yang bawah. Nah, jadi ceritanya begitu. Kecepatannya lebih besar. Nah, padahal kita sudah belajar ya. Nah, kalau misalnya kita terapkan apa prinsip Bernoulli yang tadi, jadi ingat yang tadi ya P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat. Ini kita anggap sama ya ketinggiannya karena sayap pesawat tuh nggak terlalu tebal. Dihitung dari permukaan tanah ya. Jadi ini langsung saja P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, coba kalau kalian perhatikan. Tadi kan disebutkan di sini ya, V1 itu lebih besar dibanding dengan V2. Nah, sementara kan ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, berarti ya, bagian yang ini ya, itu pasti lebih besar dibanding dengan bagian yang ini. Bisa dipahami nggak? Kan setengah sama dengan setengah, ada setengahnya ya, rho sama dengan rho. Nah, di sini kan tadi disebutkan V1 lebih besar dari V2. Dua. Nah, berarti bagian yang A, misalnya yang A ini ya, dengan bagian B, itu pasti A-nya lebih besar. Ya, jadi A itu pasti lebih besar dari B. Kenapa begitu? Karena V1-nya lebih besar dari V2. Oke? Nah, sementara di sini kan ada tanda sama dengan. Kiri dan kanan itu sama. Artinya apa? Artinya nanti karena A-nya sudah lebih besar dibanding dengan B, berarti P1-nya harus Kecil. lebih kecil dibanding dengan P2. Nah, jadi P1-nya lebih kecil. Di sini kan tekanannya P1. P1 itu tekanan di atas sayap. P2 itu tekanan di bawah sayap. Nah, tekanan di bawah sayapnya lebih besar. Berarti kan ada beda tekanan kan? Nah, beda tekanan itu menyebabkan gaya. Nah, jadi beda tekanan itu menyebabkan gaya. Karena kita sudah belajar kan yang disebut dengan tekanan itu kan gaya persatuan luas. Nah, terjadinya tekanan itu karena ada beda tekanan. Maksudnya tekanan itu muncul ya. Kalau ada dua tempat berbeda tekanan itu yang muncul apa namanya tekanan. Ya, karena ada beda tekanan itu muncul tekanan maksudnya gitu ya. Sehingga dari situlah muncul gaya. Jadi gaya itu sama dengan ya tadi ya. Jadi di sini maksudnya beda tekanan. Ya, beda tekanan itu tekanan maksudnya. Itu sama dengan apa? Ya, F per A. F-nya berarti sama dengan beda tekanan dikalikan dengan A. A-nya apa? Luas. Di sini luas alas sayap. Jadi luas alas sayap. Ini nanti muncul gaya ya ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan gaya angkat pesawat. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita turunkan dari sini, dari persamaan Bernoulli-nya, jadi munculnya gimana? Delta P-nya itu karena perbedaan tekanan tadi. Jadi P1-nya pindahkan ke kanan. Nanti kalian punya P2 itu dikurangi P1 ya.
Itu sama dengan apa? Jadi P1-nya ini pindahkan ke kanan. Nah, sementara yang V2 kuadrat ini pindahkan ke kiri. Jadi nanti kalian punya setengah rho V1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini P2 dikurangi P1 delta P maksudnya. Ya, sama dengan nanti munculnya setengah rho gitu ya. Di sini V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat gitu. Ya. Nah, delta P itu bisa diganti dengan F dibagi dengan A. Yang ini kebalik, tadi. Pak. Nggak 1/2 V2 kuadrat kurang 1/2 PV1 kuadrat. Kan ini yang apa namanya? V2-nya dipindah ke kiri. Jadi ya. V2-nya pindah ke kiri. Oh iya, Pak. P1-nya pindah ke kanan. Oke? P1-nya siapa? Nah, jadi nanti Pak. Ini delta P ya. Delta P Bapak ganti dengan yang ini. Ya, gantikan ke situ. Nanti kita punya ini ya. F per A sama dengan setengah rho. Ini V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dikali silang muncul gaya. Nah, jadi nanti setengah A dikalikan dengan rho. Ini V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya angkat pesawat. Gitu ya, F-nya itu. Nah, A di sini itu tadi ya, jadi luas alas ya, luas alas. Alas sayap ya, sayap pesawat. Nah, sementara rho-nya ya fluida ya. Jadi di sini fluidanya udara maksudnya. Jadi ini massa jenis udara ya. Jadi fluidanya udara. Oke, bisa dipahami nih? Bisa ya? Nanti cara kita lihat. Nyari luas. Hah? Cara nyari luas alas sayapnya gimana, Pak? Ya kan diketahui. Kan ketika seseorang membuat pesawat kan pasti diketahui kan luas sayapnya luas sayapnya berapa kan pasti tahu kan? Oke? Ya, nanti kita lihat contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Di sini sayap pesawat ya dirancang agar memiliki gaya angkat maksimal seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, nah tadi masih ingat kan, supaya muncul gaya angkat pesawat, ya. Jadi di sini tadi muncul gaya ke atas ya, yang menjadikan pesawat naik gitu. Nah, apa yang harus terjadi tadi? Masih ingat nggak? Kecepatan atas. Nah, jadi VA-nya bagaimana dengan VB? Mana yang lebih besar? VA-nya, Pak. VA. Nah, di tempat yang kecepatan aliran fluidnya lebih besar, maka tekanannya bagaimana? Tekanannya lebih kecil. Lebih kecil, benar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tekanan A lebih kecil dari tekanan B. Jadi di atas, di bawah ini tekanannya lebih besar dibanding dengan yang di atas. Sehingga nanti muncul gaya angkat ya. Jadi gaya angkat tadi munculnya tadi ya. Jadi munculnya adalah beda tekanan itu dikalikan luas alas sayapnya. Oke ya. Jadi jawabannya yang mana ini? VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih kecil. Bandung. Ya, yang Bandung ya, yang B. Oke ya, gampang ya. Oke ya, nomor 20. Di sini ceritanya masih sama. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui besarnya adalah 1010 kN ya. Jadi di sini gaya angkat pesawatnya ini adalah 1100 kilo ya. Kilo itu 10 pangkat 3 ya, Newton gitu. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap 80. Jadi A-nya ya. Ini sama dengan 80 meter persegi. Nah, jika besarnya kecepatan aliran udara di bawah sayap, yang ini ya. Nah, di bawah sayap itu berarti V2 kalau tadi ya, itu 250 meter per second gitu. Dan massa jenis udara adalah rho, yaitu 1 ya, kilogram per meter kubik. Maka besarnya kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Jadi yang ditanyakan V1-nya ya, bagian atas sayapnya. Oke? Nah, jadi di sini kalian masih ingat nggak tadi rumusnya apa? F itu sama dengan apa? F sama dengan 1/2. Iya. A dikalikan dengan rho kurung V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi tinggal substitusi aja sih ini ya. Jadi di sini nanti kalau kita mau kalikan silang, jadi nanti kalian punya 2F ya dibagi dengan A kali rho kan ya. A kali rho itu nanti sama dengan V1 kuadrat dikurangi V2
kuadrat. Yang ditanyakan V1, pindahkan V2-nya ke kiri. Bapak tuliskan gini, V1 kuadrat itu nanti sama dengan 2F dibagi dengan A kali rho, A gitu ya. kali P. Ditambah ya. Ditambah dengan Ditambah. V2 kuadrat. Gitu kan? Nah, coba Iya. dimasukkan 2 dikalikan dengan 1000 apa namanya? 1100 tadi ya. Nah, ini boleh ditulis gini. Boleh ditulis 11 kali 10 pangkat 5. Ya, sama aja ya, Newton. Nah, ini Bapak tulisan gitu aja lah ya. 11 kali 10 pangkat 5. Dibagi dengan A. Luas alasnya tadi 80. Dikalikan dengan rho. Rho-nya 1 ya. Nah, kemudian ditambah dengan berapa tadi? Ditambah dengan V2 kuadrat. 250. Ya, jadi 250 ya, 250 kuadrat nih. Gitu. Jadi nanti kalian punya berapa nih? Jadi kalau kita coba sederhanakan, 2 dengan 80 kan 40 ya? Iya. 40. Jadi nanti kalian punya 11 per 4 nih. 11 bagi 4 kali 10 pangkat 4. Ditambah dengan 250 kuadrat. Itu 625. 25 kuadrat kan 625 ya. Jadi di sini nanti nolnya 2. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita hitung jadi berapa? 11 bagi 4 berapa ya? Ada yang tahu 11 bagi 4 itu berarti 2. 2 kan berarti 8. Kalau 8 berarti masih berapa? 3 ya. Jadi 30 ya. Berarti berapa? 30 berarti 2,75 Pak. 2,75 benar ya. Kali 10 pangkat 4 ditambah dengan 2.500 gitu. Jadi ini berapa sih? Ya. Jadi 27.500 ya. Ya, ditambah dengan 62.500. Berapa itu? Sama dengan 900 kayaknya ya. 90.000 kan? Betul nggak? 90.000. Nah, berarti kalau ini kan masih V1 kan? Kuadrat nih. Berarti V1-nya berapa? Langsung saja. Akar dari 90.000 berapa? Berapa nih? Langsung aja. Akar 9 berapa? 3. 3. Berarti di sini? 300. 300 ya, meter per second. Oke ya. Jadi di sini V1-nya 300 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya, gitu ya.